Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kelompok kerja pariwisata negara-negara G20 atau G20 Tourism Working Group menggelar pertemuan pertama di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT mulai hari ini hingga 11 Mei besok. Pertemuan internasional yang membahas 5 isu penting untuk tata kelola baru pariwisata pasca pandemi memberikan dampak positif bagi Labuan Bajo sebagai tuan rumah. Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur didaulat menjadi tuan rumah pertama perhelatan kelompok kerja pariwisata atau Tourism Working Group negara-negara G20. Pertemuan internasional bertema membangun komunitas dan UMKM sebagai agen transformasi pariwisata yang berfokus pada pemulihan ekonomi pariwisata berbasis masyarakat ini berlangsung di Sudamala Resort Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, tanggal 10 hingga 11 Mei 2022. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina menjelaskan, pertemuan G20 ini dilakukan secara hybrid, namun konteks lokal tetap terasa. Karena semua delegasi G20 yang tidak dapat hadir langsung menyaksikan secara virtual kesiapan Labuan Bajo sebagai destinasi alam dan budaya berbasis masyarakat. Ini sejalan dengan fokus Tourism Working Group G20 pada transformasi pariwisata berbasis masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, kalau untuk Labuan Bajo, apa sih dampaknya untuk Labuan Bajo? Yang pertama tentunya adalah menunjukkan bahwa Labuan Bajo sudah menjadi venue yang layak untuk penyelenggaraan event internasional. Tidak hanya G20, tentunya ke depan kita juga bisa menyelenggarakan event-event yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan kelas dunia juga disiapkan untuk menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi apa yang tadi dibahas dan dalam G20 ini adalah menjadi koridor kita juga dalam pengembangan pariwisata Labuan Bajo ke depannya. Pariwisata yang lebih berkelanjutan, kemudian ramah lingkungan, kemudian ramah untuk masyarakat, menjamin kepuasan pelanggan, wisatawan, dan segala macam. Sementara Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut berharap perhelatan Tourism Working Group G20 menjadi momentum promosi Labuan Bajo kepada dunia sehingga kunjungan Wisman semakin meningkat dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Menurut Pius, Pemkab Manggarai Barat sudah menyiapkan langkah-langkah pengembangan potensi lokal seperti kuliner, tenun, dan ekonomi kreatif agar pariwisata Labuan Bajo memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dan kita bersyukur sampai dengan saat ini sudah bertumbuh tumbuh berbagai UMKM, sehingga harapannya bahwa masyarakat sudah bisa menikmati keuntungan dari Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas. Sampai saat ini, geliat pariwisata Labuan Bajo telah menumbuhkan ribuan UMKM di Manggarai Barat hingga mencapai 7.662 unit usaha. Sekitar 63% atau 4.151 UMKM bergerak di sektor pertanian, 23% atau 1.760 UMKM bergerak di sektor perdagangan, dan 1.100 unit usaha atau sekitar 14% bergerak di sektor pengolahan, baik kuliner maupun kriya. Namun, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat, Tresia Primadona Asmon menyatakan baru 2.572 UMKM yang sudah mengantongi tanda daftar usaha atau nomor induk berusaha. Dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Marianus Marcelus, Metro TV.